Anak yang kesulitan membaca, menulis, atau berhitung seringkali dicap malas atau kurang pintar. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks dari sekadar kemalasan atau kurangnya usaha. Banyak anak yang sudah berjuang keras, namun tetap merasa tertinggal dibanding teman-temannya. Mereka mungkin menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengerjakan PR, tapi hasilnya tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Di balik kesulitan itu, ada kondisi neurologis yang disebut kesulitan belajar spesifik, atau KBS. KBS adalah gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi cara otak memproses informasi tertentu, seperti huruf, kata, atau angka. Kondisi ini tidak terlihat secara fisik, sehingga seringkali tidak disadari oleh lingkungan sekitar. Penting untuk diketahui, KBS sama sekali bukan soal kecerdasan rendah. Banyak anak dengan KBS justru sangat cerdas, kreatif, dan memiliki bakat luar biasa di bidang lain. Mereka bisa berpikir kritis, berimajinasi tinggi, dan memiliki kemampuan sosial yang baik. Namun, KBS menciptakan jurang antara potensi intelektual dan kemampuan mengekspresikannya lewat tulisan, bacaan, atau angka. Anak-anak ini tahu apa yang ingin mereka sampaikan, tapi seringkali kesulitan menuangkannya dalam bentuk tulisan atau perhitungan. Ada 3 bentuk utama KBS yang umum ditemui. Disleksia, yaitu kesulitan membaca dan memahami kata. Disgrafia, yaitu kesulitan menulis dengan jelas dan terstruktur. Serta diskalkulia, yaitu kesulitan dalam memahami konsep angka dan berhitung. Setiap anak bisa mengalami satu atau kombinasi dari ketiganya. Menariknya, anak dengan KBS seringkali sangat cerdas secara lisan. Mereka bisa menjelaskan ide-ide rumit secara verbal, berdebat, atau bercerita dengan lancar. Namun mengalami hambatan besar saat harus menulis atau membaca. Hal ini sering membingungkan orang tua dan guru. Mereka melihat potensi besar dalam diri anak, tapi hasil akademisnya tidak sejalan. Anak pun bisa merasa frustasi, minder, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Penting untuk dipahami, KBS bukan kegagalan karakter atau kurangnya motivasi. Ini adalah perbedaan cara otak memproses informasi, yang membuat anak membutuhkan pendekatan belajar yang berbeda. Dengan dukungan yang tepat, seperti strategi belajar khusus, bimbingan, dan pemahaman dari lingkungan, individu dengan KBS bisa berkembang dan meraih prestasi. Banyak tokoh sukses dunia yang juga hidup dengan KBS. Sayangnya, jutaan anak dan dewasa masih hidup dengan KBS dalam diam, sering merasa malu atau takut dianggap berbeda. Mereka butuh dukungan, bukan penilaian. Dengan memahami KBS, kita membuka jalan menuju masyarakat yang lebih inklusif, menghargai keragaman cara berpikir, dan memberi kesempatan bagi setiap individu untuk berkembang sesuai potensinya. Salah satu petunjuk terbesar tentang asal-usul kesulitan belajar spesifik, atau KBS, sebenarnya tersembunyi di dalam DNA kita. Faktor genetik memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan apakah seseorang akan mengalami kesulitan belajar seperti disleksia, disgrafia, atau diskalkulia. Penelitian menunjukkan bahwa gen membawa instruksi penting yang memengaruhi cara otak kita berkembang dan memproses informasi, terutama dalam hal membaca, menulis, dan berhitung. Jika satu anak dalam keluarga didiagnosis dengan disleksia, seringkali kita menemukan bahwa ada anggota keluarga lain, seperti orang tua, saudara kandung, atau bahkan kakek nenek, yang juga mengalami tantangan serupa. Ini menunjukkan bahwa kesulitan belajar seringkali diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Studi pada kembar identik sangat membantu dalam memahami peran gen. Jika satu kembar identik mengalami disleksia, kemungkinan besar kembarannya juga akan mengalami hal yang sama. Tingkat kesamaan yang tinggi ini menegaskan bahwa faktor genetik sangat berperan dalam munculnya KBS. Para ilmuwan telah menemukan beberapa gen, seperti DCDC2 dan KIEE-12, yang berperan penting dalam perkembangan area otak yang bertanggung jawab untuk bahasa dan keterampilan membaca. Gen-gen ini memengaruhi cara otak membangun jalur komunikasi yang efisien untuk memproses kata dan simbol. Tidak hanya disleksia, kondisi lain seperti disgrafia dan diskalkulia juga memiliki dasar genetik, meskipun penelitian tentang gen yang terlibat belum sebanyak pada disleksia. Namun, jelas bahwa faktor keturunan tetap berperan penting. KBS bukanlah hasil dari satu gen tunggal, melainkan akibat kombinasi dari banyak variasi genetik kecil yang saling berinteraksi. Setiap variasi memberikan kontribusi kecil, tetapi bersama-sama, mereka dapat memengaruhi cara otak bekerja. Tokoh-tokoh terkenal seperti Albert Einstein dan Steven Spielberg membuktikan bahwa otak yang berbeda bukan berarti otak yang rusak.
Justru, kerentanan genetik ini kadang membawa keunikan dan kekuatan tersendiri yang bisa menjadi keunggulan. Kekuatan dan tantangan seringkali datang dari sumber yang sama. Dengan memahami faktor genetik, kita bisa lebih menerima perbedaan dan mendukung setiap individu untuk berkembang sesuai potensinya. Genetik adalah cetak biru, otak adalah bangunannya. Dan pada KBS, bangunan ini unik. fMRI menunjukkan otak dengan KBS bekerja lebih keras, bukan kurang aktif. Pada disleksia, area bahasa di otak kiri kurang efisien memaksa otak mencari jalur alternatif. Disgrafia melibatkan gangguan pada sirkuit motorik halus dan memori visual motorik. Proses menulis atau membaca jadi lebih lambat dan melelahkan. Namun, otak punya kemampuan neuroplastisitas, bisa membangun jalur baru lewat latihan dan intervensi. Program multisensori terbukti bisa memperbaiki kabel otak pada anak dengan KBS. Diagnosis bukan akhir, tapi awal perubahan positif. Genetik memberi fondasi, tapi lingkungan membentuk ekspresi KBS. Kesehatan ibu hamil, paparan zat berbahaya, dan stres bisa memengaruhi perkembangan otak janin. Komplikasi saat lahir, seperti kekurangan oksigen, juga bisa meningkatkan risiko KBS. Setelah lahir, stimulasi dini sangat penting. Lingkungan kaya bahasa memperkuat fondasi literasi. Kurangnya stimulasi atau gizi buruk memperburuk risiko. Kualitas pengajaran di sekolah sangat berpengaruh. Metode yang tepat bisa mencegah masalah makin parah. Anak dengan kecenderungan KBS butuh pendekatan pengajaran yang sesuai sejak awal. Lingkungan yang suportif adalah kunci mitigasi dampak KBS. KBS bukan sekadar soal gen atau lingkungan, tapi interaksi dinamis keduanya. Dua anak dengan gen sama bisa punya hasil berbeda tergantung lingkungan tumbuhnya. Lingkungan bisa menyalakan atau mematikan gen lewat mekanisme epigenetik. Epigenetik adalah catatan pada DNA yang mengatur gen mana yang aktif. Stres, pola makan, atau racun bisa meninggalkan tanda epigenetik yang memengaruhi fungsi otak. Anak dengan gen rentan KBS bisa berkembang baik di lingkungan kaya literasi. Sebaliknya, lingkungan buruk bisa memperkuat risiko genetik. Epigenetik menjelaskan mengapa pengalaman hidup sangat menentukan ekspresi KBS. Memahami dasar genetik dan lingkungan KBS penting untuk keluarga. Screening dan intervensi dini sangat krusial. Jika satu anak didiagnosis, saudara lain perlu dipantau sejak dini. Screening prasekolah bisa mendeteksi tanda awal seperti kesulitan mengenali rima atau huruf. Intervensi dini memanfaatkan neuroplastisitas otak anak, membuat perbaikan lebih efektif. Intervensi harus eksplisit, sistematis, dan multisensori. Misal, metode Orton-Gillingham. Modifikasi lingkungan juga penting. Waktu ujian tambahan, laptop atau buku audio. Teknologi bantu seperti text-to-speech membantu siswa mengakses pelajaran tanpa terhambat kesulitan teknis. Akomodasi ini meratakan lapangan bermain, bukan mempermudah secara berlebihan. Tujuannya, kecerdasan anak bisa bersinar tanpa hambatan mekanis. Kunci membuka potensi anak KBS adalah deteksi dini. Tanda-tanda bisa muncul sebelum anak belajar membaca, misal kesulitan lagu berima atau mengingat nama huruf. Di sekolah, gejala makin jelas, lambat membaca, bingung huruf mirip, ejaan aneh. Disgrafia tampak dari tulisan tangan sulit dibaca, pegangan pensil canggung, atau kesulitan menuangkan ide ke kertas. Diskalkulia muncul sebagai kesulitan konsep angka, berhitung, atau mengenali jumlah. Deteksi bukan untuk memberi label, tapi menyalakan lampu penanda perlunya dukungan ekstra. Evaluasi profesional dan intervensi tepat waktu membuka jalan bagi kemajuan anak. Dukungan yang tepat bisa mengubah tantangan jadi peluang. Menangani KBS bukanlah tugas satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Setiap pihak memiliki peran penting yang saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Keluarga adalah pusat dukungan utama. Orang tua perlu membangun rumah yang aman secara emosional, di mana anak merasa diterima dan dicintai tanpa syarat. Fokuskan pada proses belajar dan usaha anak, bukan hanya pada nilai akademis. Dengan begitu, anak akan tumbuh percaya diri dan berani menghadapi tantangan. Guru berperan penting dalam mengidentifikasi kebutuhan anak di kelas dan merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Komunikasi terbuka dan rutin antara guru dan orang tua sangat diperlukan agar perkembangan anak dapat dipantau bersama dan solusi bisa ditemukan secara kolaboratif.
Sekolah juga harus aktif menyediakan pelatihan bagi guru, agar mereka mampu memahami dan menangani kebutuhan khusus anak. Selain itu, akses ke spesialis seperti psikolog, terapis, atau konselor sangat penting untuk mendukung intervensi yang tepat. Penanganan KBS seringkali melibatkan tim ahli lintas profesi, seperti psikolog, terapis, guru, dan orang tua. Setiap anggota tim membawa perspektif dan keahlian yang berbeda, sehingga solusi yang dihasilkan lebih komprehensif. Kolaborasi tim ini memastikan intervensi yang diberikan bersifat holistik, tidak hanya mendukung aspek akademis, tetapi juga perkembangan emosional dan sosial anak. Dengan kerjasama yang baik, anak akan merasa didukung dari berbagai sisi. Masyarakat pun berperan penting dalam membangun lingkungan yang inklusif. Sudah saatnya kita mengubah narasi, dari hanya melihat kekurangan menjadi merayakan kekuatan dan keunikan setiap anak. Dukungan sosial dan penerimaan dari lingkungan sekitar sangat membantu anak untuk berkembang. Kesadaran dan kebijakan inklusif di sekolah dan masyarakat membuka peluang yang setara bagi semua anak, tanpa diskriminasi. Dengan adanya regulasi dan program yang mendukung, anak-anak KBS dapat belajar dan berinteraksi dengan nyaman. Dengan dukungan bersama dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, anak KBS memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai potensi penuh mereka. Tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan bahagia. Saatnya menggeser fokus dari kesulitan ke kekuatan dalam KBS. Otak yang berbeda sering punya keunggulan visual spasial, pemikiran kreatif, dan pemecahan masalah holistik. Banyak individu KBS unggul di bidang seni, teknik, atau kewirausahaan karena cara berpikir unik mereka. Perjuangan akademis menumbuhkan empati, ketahanan, dan kecerdasan emosional. Keterampilan ini tak bisa diukur tes standar, tapi sangat berharga dalam hidup. Pesan utama, rayakan kekuatan, dukung kelemahan, dan sediakan banyak cara belajar. Perbedaan bukan cacat, itu potensi unik yang dibutuhkan dunia. Dengan pemahaman dan dukungan, KBS bisa jadi kisah potensi manusia luar biasa.